Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Abi Yusuja, nomor induk mahasiswa 51704112666, program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review yang saya pilih, yaitu di Otakostor Yogyakarta sebagai tugas besar mata kuliah metodologi pengembangan aplikasi. Terkait tentang Otakostor itu sendiri, saya akan menjelaskan bahwa Otakostor merupakan salah satu dari banyaknya toko yang memulai suatu usaha dengan menerapkan skema startup yang mana dapat dijadikan suatu faktor yang mendorong bertumbuh kembangnya suatu usaha yang sedang dijalaninya. Otakostor memulai dan bergerak dan fokus dengan memperdagangkan berbagai macam pakaian seperti baju, celana, kemeja, jas, dan aksesoris yang dijual di toko fisik dengan pemanfaatan media sosial Instagram untuk mempromosikan barang dagangannya. Otakostor terus memperbaharui usahanya secara mandiri dengan mengimplementasikan suatu platform e-commerce yang dirancang dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, HTML, dan database MySQL web server yang dinamakan Apache. Setelah itu ada analisis dan solusi. Dengan menerapkan skema startup dibutuhkan suatu analisa sistem yang akan dirancang untuk diimplementasikan sebagaimana tujuannya untuk mempermudah dan menjadikan suatu proses jual beli menjadi lebih efisien di pihak pembeli dan efektif dalam perhitungan hasil yang memiliki kepastian data yang dapat disimpan di dalam suatu database sebagaimana kebutuhan pemilik usaha. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan suatu permasalahan tersebut dapat digambarkan dengan desain model sistem seperti contohnya flowchart yang secara mudah diterangkan untuk dipahami cara kerjanya suatu sistem yang akan dirancang untuk diimplementasikan sebagaimana menjelaskan cara kerja suatu proses jalannya sistem. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai flowchart atau bagan alir. Adalah penggambaran alir instruksi di dalam program secara visual. Bagan alir mengekspresikan algoritma sebagai sekumpulan bentuk-bentuk geometri seperti persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, dan sebagainya yang berisi langkah-langkah komputasi. Di sini terdapat simbol-simbol untuk flowchart itu sendiri, terdapat gambar dan keterangannya. Dimulai dari yang pertama, di sini ada gambar dan memiliki keterangan, yaitu simbol yang digunakan untuk menggabungkan simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Terus ada simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Selanjutnya simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar. Selanjutnya ada simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Selanjutnya ada simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar. Selanjutnya ada simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Ada simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan. Terus ada simbol yang digunakan untuk menyatakan proses kondisional atau percabangan. Selanjutnya ada simbol yang menyatakan proses input atau output. Terus ada simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Terus ada simbol untuk pelaksanaan suatu bagan, subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada simbol yang digunakan untuk menyatakan peralatan output yang digunakan. Dan yang terakhir ada simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Dan yang terakhir ada pengujian sistem. Pengujian sistem merupakan tahapan akhir yang menuju pada suatu proses berjalannya sistem pada aplikasi yang sudah dibangun. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai pengujian sistem itu sendiri atau proses berjalannya suatu sistem atau algoritma yang terdapat di sistem
yang telah dibangun dan yang telah dirancang dan dibangun sebagaimana mestinya oleh pemilik usaha. Di sini saya akan analogikan dengan cara kerja saya ketika sehari-hari saya menggunakan handphone begitu atau smartphone. Nah, cara kerjanya seperti terlihat simple, namun sebetulnya di situ ada satu algoritma yang berjalan di dalam sistem itu sendiri. Yang pertama kita dapat memulai dan masuk menuju halaman utama website Otaku Store yang di dalamnya terdapat home, produk, blog, logbook, about, login, cara pembelian, logout, akun, daftar, dan pencarian yang memiliki fungsi untuk informasi terkait dengan usaha Otaku Store itu sendiri. Nah, di dalam sistem di dalam aplikasi kita dapat mendaftar, dan setelah mendaftar kita dapat login, dan setelah login kita dapat memilih produk, memasukkan produk keranjang, kita dapat cek keranjang pembelian, kita dapat ganti produk, kita dapat ubah jumlah pembelian juga, dan dapat membatalkan pembelian. Nah, setelah itu kita dapat check out, mengisi data pembelian, melakukan pembayaran, cek penjualan, dan setelah cek penjualan admin akan mengonfirmasi pembayaran dan diteruskan ke konfirmasi pembayaran. Terus ada barang yang dikonfirmasi, setelah itu terus ada barang diterima dan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata atau salah penyebutan, saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.